kepada orang tua yang harus kita lakukan dan wujudkan sebagai seorang anak yang berbakti. Di antaranya yang pertama, berkata yang baik dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua dan membantu segala kesusahan atau keperluannya. Tanggal 17 Februari. Dan yang ketiga, senantiasa mendoakan yang terbaik untuk kedua orang tua. Teman-teman yang berbahagia di dunia ini atau bahkan di sekitar kita atau salah satu di antara kita banyak yang menyesal karena tidak mempunyai kesempatan untuk berbakti dan beradab kedua orang tua dalam waktu yang lama. Ada dari kita yang baru saja kehilangan ibunda, ada salah satu di antara kita yang baru kehilangan ayah, dan bisa jadi ada pula di antara kita yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Hari ini terdengar sedih karena kita kedua orang tua telah tiada. Maka berbukalah pintu surga yang semestinya bisa kita masuki dengan mudah. Jika seperti itu keadaannya, lalu bagaimana adab kita pada orang tua? Teman-teman yang saya banggakan, caranya ialah kita mendoakan yang terbaik untuk kedua orang tua. Insya Allah doa anak yang soleh akan menembus langit dan menuju butir-butir pahala bagi kita maupun bagi kedua orang tua kita. Di saat sempit maupun sempit, mari kita luangkan waktu untuk mendoakan orang tua kita, mendoakan kesehatan mereka, mendoakan keselamatan mereka, juga mendoakan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat, jangan kawin kalau belum sunah. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah kepada Allah. Mari bersama-sama kita memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua orang tua kita memberikan kuota internet berikutnya bisa scroll TikTok. Tidak dari SMA Negeri 2 Trenggalek maka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 yang artinya jangan sekali-kali kita berkata ah atau kepada keduanya. Itu kalimat larangan kan? Secara tidak langsung perkataan membantah kedua orang tua kita adalah hal yang bisa membawa kita ke lubang dosa. Padahal kita tahu bahwa ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Maka dari itu kita harus menyayangi kedua orang tua kita seperti mereka menyayangi kita dari kecil. Adapun adab-adab terhadap kedua orang tua yang harus kita wujudkan sebagai seorang yang berbakti kepada orang tua, antaranya berkata baik dan lemah lembut kepada keduanya, selalu mendoakan yang terbaik kepada kedua orang tua, berbuat baik dan selalu menolong dalam kesusahan. Kadangkala ketika teman kita meminjam uang, cepat sekali kita memberinya. Atau ketika teman sekelas kita meminta bantuan, cepat sekali kita membantunya. Tapi jika ayah dan ibu kita meminta bantuan, apakah kita juga melakukan hal demikian? Atau sebentar bu, sebentar ya. Semoga kita semua bersemangat dan gercep ya jika ayah dan ibu kita meminta bantuan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selain orang tua yang ada di rumah, kita juga mempunyai orang tua yang ada di sekolah. Siapa yang harus kita hormati di sekolah? Ya, guru. Bapak dan ibu guru adalah orang tua kedua kita. Mereka lah yang mendidik kita setelah kedua orang tua kita. Ilmu yang kita dapatkan sekarang ini tidak lepas dari peran seorang guru. Seseorang bisa membedakan yang baik dan buruk karena adanya ilmu. Islam menempatkan ilmu di atas yang lainnya, dan Islam meninggikan derajat orang yang berilmu dibanding yang lain. Selain itu, orang tidak memiliki waktu untuk mengajarkan berbagai macam ilmu kepada anaknya. Maka dari itu, peran guru adalah mengajarkan berbagai macam ilmu. Setelah taat dan patuh terhadap kedua orang tua, kita harus hormat terhadap guru. Karena guru merupakan peran yang penting dalam mendidik kita. Oleh karena itu, kita sebagai siswa harus menghargai dan menghormati guru. Bertindak yang baik, berperilaku yang sopan, lemah lembut, selalu mendoakan kedua orang tua, selalu mendoakan yang terbaik untuk guru,
selalu rendah hati kepada guru, dan yang pasti jangan suka membolos pada saat jam pembelajaran. Di sini ada yang suka membolos? Ada. Zaman sekarang masih ada yang bolos. Apaan tuh? Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dan berupaya untuk membahagiakan ayah dan ibu kita. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka. Senantiasa mendoakan yang terbaik, semoga dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya. Amin, amin ya robbal alamin. Selain itu, kita juga harus hormat dan patuh terhadap bapak ibu guru kita. Kita juga harus melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, apa yang diperintahkan oleh bapak dan ibu guru kita, supaya kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhiran wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Intan Cahya Ferentrisna dari kelas 10-1 yang akan berpidato dengan tema Isra Mi'raj. Jika menilik kembali peristiwa Isra Mi'raj, kejadian di luar nalar manusia tersebut bukan tanpa alasan dan tetap wajib kita imani. Isra Mi'raj tidak hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, namun lebih dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesaran dan kekuasaannya mampu melakukan itu semua. Kecepatan perjalanan Nabi Muhammad SAW bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Sebagai umat muslim yang taat, kita wajib mengimani itu semua. Ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari Isra Mi'raj ini. Pertama, keajaiban Allah dan kekuasaannya itu benar adanya. Jika dibayangkan, mana mungkin perjalanan dari Mekah ke Yerusalem yang jika ditempuh menggunakan pesawat terbang hanya memerlukan waktu sekitar 2 jam. Sementara perjalanan ke luar angkasa mana mungkin memerlukan waktu semalam. Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan itu semua, mampu menunjukkan itu semua pada kita semua atas kebesarannya. Seperti yang tercantum pada Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjalanan spiritualitas di zaman Rasul tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi umat Islam di masa kini. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan adalah benar adanya dan nyata adanya. Dan kita wajib mengimani itu semua. Nah, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang insya Allah arif dan bijaksana, serta para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan adab terhadap orang tua dan guru. Mengapa harus ada
Anda terhadap orang tua dan guru? Karena mereka lah yang telah mendidikan saya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Banyak anak-anak yang disuruh malah menyuruh, diperintah malah membantah. Betul apa betul para hadirin? Hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati, menyayangi, dan mengasihi sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Dalam kalimat ila yang bil walidaini ihsana, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, sudahkah kalian berbakti kepada orang tua? Ingatlah bahwa orang tualah yang telah mengasihi kita dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, kita harus mematuhi segala perintahnya, selalu menghormati mereka, serta yang sangat penting, kita selalu mendoakannya. Baik, inilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Yang benar tolong dimanfaatkan, yang salah tolong ditinggalkan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.